Ibu, saya mau mengawali pagi hari ini dengan pertanyaan-pertanyaan yang mohon Bapak Ibu bisa respon ya di kolom komentar. Apakah Bapak Ibu terpanggil untuk bisa membantu agar masyarakat Jawa Barat ya khususnya dan masyarakat Indonesia tentu pada umumnya itu agar tidak lagi ada yang menganggur. Adakah Bapak Ibu yang tergerak untuk ikut berkontribusi agar ya mereka-mereka yang saat ini aktivitasnya mencari kerja gitu ya, kok cari kerja jadi aktivitas ya pantas tidak produktif gitu ya, karena kerjanya mencari kerja dan bisa jadi karena mereka tidak tahu harus bagaimana. Bisa jadi ada sebagian orang yang merasa bahwa tidak ada jalan lain selain bekerja misalnya. Nah, coba boleh dijawab terlebih dahulu, adakah dari Bapak Ibu yang hadir di pagi hari ini tergerak untuk bisa sama-sama berkontribusi membantu mereka-mereka yang saat ini tidak memiliki pekerjaan agar bisa punya pekerjaan? Coba silakan ketik saya kalau memang Bapak Ibu bersedia untuk ikut berkontribusi. Silakan ketik saya, biar pendek saja ya. Oke, silakan yang lain yang belum. Dan ini tentu tidak dipaksa, karena ini bicaranya tentang keterpanggilan ya. Kalau keterpanggilan tuh nggak boleh karena nggak enak hati Bapak Ibu ketik gitu ya. Kalau memang terpanggil, yuk mari. Ini adalah ladang amal salah satu yang bisa kita lakukan bagi wilayah kita, untuk mereka, untuk Bapak Ibu yang tinggal di Jawa Barat, untuk Indonesia ya, dan untuk kemanusiaan sesungguhnya ya. Plus kalau saya balik ke ajaran agama Islam, kita diajarkan untuk menjadi manusia terbaik, khairun nas anfa'hum linnas, menjadi sebaik-baiknya manusia. Seperti apa sebaik-baiknya manusia? Ya bermanfaat buat manusia yang lainnya. Yang kedua, Bapak Ibu semua, di luar sana ada ya, bisa jadi orang yang saat ini tidak punya penghasilan, tidak punya pekerjaan, di rekeningnya tidak ada uang, di dompetnya tidak ada uang. Apakah sahabat-sahabat semua, ya, kalaulah ada sebuah cara yang begitu mudah untuk bisa membantu mereka, apakah Bapak Ibu bersedia untuk bergerak bersama untuk bisa membantu agar tidak ada lagi, kalau saya tadi dari yang spesifik Jawa Barat, saya bicara dari Indonesia, agar harusnya tidak ada lagi warga Indonesia yang hari ini bingung gitu ya, mau makan apa karena makanan tidak ada, uang pun tidak ada. Ini nggak boleh terjadi, Bapak Ibu. Kalaupun ya pemerintah yang saat ini bisa jadi, sebetulnya saya percaya ada yang kemudian kerja keras untuk itu ya, pemerintah sungguh-sungguh, tapi pasti ada keterbatasan. Maka daripada kita mengkritisi, mencaci maki, saya lebih mengajak, mau nggak kita sama-sama gitu ya, melakukan sebuah movement, melakukan sebuah gerakan agar nggak ada lagi cerita orang yang nggak punya uang. Karena sesungguhnya kalaulah kita memahami prinsip dasar tentang uang, pertukaran uang, maka baru kita sadar bahwa harusnya nggak ada yang nggak punya uang. Oke, dan ini saya akan jelaskan di pagi hari ini. Sahabat-sahabat semua, Bapak Ibu semua, ada nggak yang Bapak Ibu tergerak gitu ya? Karena di luar sana ada bisa jadi para ibu-ibu, emak-emak yang luar biasa. Saya selalu hormat, respect terhadap para ibu yang mereka kerja keras untuk mengurus putra-putrinya, mengurus suaminya. Ya, kalau sebagai ibu rumah tangga, mereka bisa jadi hanya mengandalkan penghasilan dari suami yang bisa jadi tidak cukup. Pertanyaan saya, tergerakkah Bapak Ibu untuk sama-sama, yuk kita lakukan sebuah movement. Saya mau memaknai dengan hal yang lebih besar lagi. Ini adalah sebuah movement, sebuah pergerakan, sebuah eh, ya rencana besar yang Bismillah insya Allah Bapak Ibu akan lihat nanti satu persatu orang mulai tersenyum. Ternyata mudah ya dapatkan uang. Ya, bahkan satu persatu orang yang tadinya ngotot untuk mencari kerja lama-lama berpikir, saya cari kerja buat apa sih? Kan buat cari duit. Kalau sekarang uangnya bisa dengan mudah saya peroleh, kenapa saya harus bekerja secara formal, misalnya sebagai ASN, bekerja di sebagai karyawan swasta, katakanlah seperti itu. Tidak sedikit para orang tua, wabil khusus ayah misalnya, ya, kehilangan golden time-nya, kehilangan waktu emasnya untuk bisa melihat anaknya tumbuh. Karena
Bayangkan pergi di saat anaknya mungkin masih tertidur, pulang di saat larut malam anaknya juga sudah tidur gitu ya. Tidak bisa melihat pertumbuhan, tidak ikut. Saya sendiri kehilangan hal yang seperti itu Bapak Ibu dan itu menyakitkan bagi saya, itu menyakitkan. Kenapa saya bilang menyakitkan? Bayangkan saya Muslim, harus saya ngajarin ngaji, baca Quran, sholat, ya bacaan sholat itu orang tua, wabil khusus ya ayahnya, bapaknya. Bayangkan ketika anaknya sholat, amalannya jatuhnya ke siapa? Ya ke yang ngajarin kan Bapak Ibu. Padahal itu harusnya bapaknya lah yang harusnya menerima itu semua. Tapi bisa jadi begitu banyak ayah, bapak ya di luar sana yang kehilangan kehilangan kesempatan itu dan suatu saat baru sadar ya Allah gitu ya. Terus akan bergulat dengan kekurangan-kekurangan dan pada akhirnya tidak pernah menikmati sebuah perjalanan hidup, menikmati rumah tangga yang begitu indah ya. Lahirlah anak-anak yang kemudian soleh soleha, yang punya akhlak yang mulia karena ayahnya memberikan contoh, bukan hanya ibunya, bukan hanya sekolah ya. Nah, ini adalah sesuatu yang kenapa sih banyak yang seperti itu? Karena kan mencari uang. Betul apa betul Bapak Ibu? Seorang ayah, seorang bapak rela melakukan itu untuk mencukupi kebutuhan keluarga yang ternyata bisa jadi tidak pernah cukup, Bapak Ibu. Oke. Nah, sekarang kembali pertanyaan sahabat-sahabat semua, Bapak Ibu semua. Tegakah kita melihat orang-orang yang kemudian dibuang oleh perusahaan, oleh instansi, bahkan TNI Polri pun yang sejak awal bicara mengabdi buat negeri, tapi begitu di usia yang dianggap sudah tidak lagi pantas untuk ya bekerja ya, mereka dibuang Bapak Ibu, pensiun. Padahal ketika pensiun, apakah kebutuhan hidupnya berakhir? Apakah setelah pensiun habis itu Allah panggil sehingga nggak lagi butuh makan? Ya, jangan-jangan anak-anaknya karena telat menikah misalnya, ya anak-anaknya masih kecil, masih membutuhkan biaya, biaya untuk keseharian, biaya untuk sekolah. Banyak nggak yang seperti itu Bapak Ibu semua? Atau jangan bicara tentang kebutuhan anaknya deh, buat yang bersangkutan sendiri. Banyak nggak yang di luar sana yang bisa jadi harus seolah-olah ngemis ke anaknya, gitu ya, hanya untuk bisa melanjutkan kehidupan. Karena tadinya berpikir bahwa anaknya lah investasi terbaik. Jadi jor-joran disekolahkan anaknya segala macam sampai nggak punya apa-apa. Buat anak orang tua rela berhutang. Tapi ya yang bisa jadi lupakan adalah uang orang tua, uang anak dan uang anak adalah uang anak. Dan anak bapak ibu, anak orang ya itu pun bisa menikah, ya bukan bisa pasti ya menikah dengan anak orang lain yang belum tentu sayang sama orang tuanya. Ya kalau mau kasih orang tuanya aja harus nanya dulu, boleh nggak ngasih ibu, boleh nggak ngasih ayah. Ada nggak anak yang seperti itu di luar sana? Hanya mau ngasih orang tuanya aja harus nanya sama pasangannya. Dan bisa jadi pasangannya nggak setuju lagi gitu ya. Untuk kita aja kurang, ngapain sih ngasih ibu, ngasih bapak gitu. Ini kan gila gitu ya. Ini sebuah fenomena yang saya mengajak sahabat-sahabat semua. Ayo, apakah kita mau berdiam diri? Atau kita ikut melakukan sesuatu, Bapak Ibu semua. Ya, jadi sahabat-sahabat semua, Bapak Ibu semua, saya ingin menyampaikan bahwa apa yang akan kita lakukan ke depan adalah sebuah movement, bukan hanya sekedar karena banyak yang memandang ini menjadi hanya sekedar mau belajar kemudian mau jadi afiliator TikTok sesederhana itu. Sehingga tidak sedikit yang kemudian tidak sabaran pengen bisa segera dapat keranjang kuning ya, dan ada hal-hal yang bahkan sudah disampaikan berulang-ulang pun bisa jadi tidak dipahami padahal diklat belum dimulai. Bahkan ya ini yang nggak boleh terjadi ketika saya bicara bahwa ini menjadi movement kita, ini pergerakan kita. Ketika saya posting, ya begitu banyak yang bisa jadi don't care attitude, hanya pengen take for granted. Saya mau menikmati trainingnya, diklatnya gratis, ya, yang kemudian seolah-olah memaksa, kok begini, kok begitu, dan lain sebagainya. Padahal diklatnya belum dimulai, ya. Dan ketika diajak untuk ikut terlibat bersama-sama, nggak mau terlibat. Nah, saya nggak mau orang-orang yang seperti ini ya menjadi bagian dari movement. Ya sudah, kalau memang mau belajar silahkan belajar. Di tempat lain banyak kok tempat belajar. Nah ini saya hari ini akan strict Bapak Ibu. Karena ini bukan hanya sekedar bicara tentang saya belajar mau jadi affiliate TikTok. Karena pertanyaannya, so what?
Kenapa mau jadi affiliate TikTok? Mau cari uang, kan begitu. Sehingga begitu tergesa-gesa pengen keranjang kuning, belajar sana, belajar sini, sehingga lupa bahwa belajar itu bukan hanya untuk terus belajar, 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 tapi harus dipraktekkan. Bahkan nanti tidak sedikit yang kemudian luput bahwa, hati-hati, kalau cuan, kalau duit menjadi orientasi utama, maka kita bisa halalkan segala cara. Maka kita bisa ya mengabaikan hal-hal yang sesungguhnya bertentangan dengan etika, dengan norma agama, ya dengan agama dihajar hanya untuk apa? Dapat uang. Inilah yang saya tidak mau, sahabat-sahabat semua, Bapak Ibu semua. Jadi saya tidak ingin diklat konten kreator dan afiliat atau profesional hanya dimaknai sebagai sebuah ruang belajar belaka. Ya, apalagi cuma goalnya sederhana. Oh, saya mau jadi afiliat TikTok biar dapat duit. Sesederhana itu. Belajar saja. Ya, sesederhana ini sebetulnya. Ketika Bapak Ibu, saya berikan contoh satu buku ya. Ini yang pengarangnya Leo Giovanni. Ya udah beli buku ini aja. Semua kalau mau jadi afiliat TikTok diajarin A sampai Z. Ya, kalau di sini dilengkapi dengan ada admin mentor 1 tahun, admin mentor 1 tahun. Jadi bisa tanya kalau nggak ngerti isi bukunya, prakteknya bisa nanya sama admin mentor. Berarti selesai sebetulnya. Oke, dan begitu banyak Bapak Ibu semua, kalau Bapak Ibu tahu gitu ya, mau cari di YouTube, mau cari di TikTok sendiri, gimana caranya untuk kita bisa menjadi seorang affiliate TikTok. Maka movement ini tidak sekecil itu Bapak Ibu semua. Ya, tidak se ya saya maaf saya bahasakan lebih lebih ekstrim lagi ya. Tidak sesepele itu. Karena kalau urusan sekedar mau belajar, nggak sanggup beli buku ini, ya udah beli yang ini yang cuma 50.000. Baca dari A sampai Z. Jadi selesai Bapak Ibu. Oke. Tapi yang saya mau ajak Bapak Ibu, sadari dengan pemahaman yang utuh. Ada sebuah awareness dulu, kesadaran, awareness itu kesadaran. Ada kesadaran yang sedang terbangun. Kenapa saya belajar? Kenapa saya harus belajar dari yang terbaik? Kenapa saya harus, Bapak Ibu, dengan rendah hati, humble dan teachable untuk mengikuti tahap demi tahap? Karena kesuksesan itu tidak bisa diraih secara instan. Ya, mau kaya, saya mau hari ini ya udah miskin besok kaya. Nggak bisa, Bapak Ibu. Ada proses yang harus dilalui. Ya, sama seperti nanti tidak sabarannya awalnya pengen nggak sabar pengen kacang kuning. Habis itu, waduh, views tetap kecil karena nggak mampu bikin konten yang kemudian menarik views yang besar. Kemudian apalagi tergerak. Wah, kalau begitu harus seperti apa dikatakan mentor, beriklan, ya. Karena iklanlah yang bisa membuat views banyak. Betul. Tapi lupa dengan logika sederhana. Apa logikanya? Ini logika bisnis Bapak Ibu semua. Kalau seorang affiliate TikTok hanya dapat margin 10%, kemudian iklan, itu nggak masuk akal. Ya, udahlah ekstrim saya sampaikan. Kecuali mungkin ada syarat dan ketentuan lain ya dalam konteks misalnya ya kita memboost sebuah konten yang memang sudah viral sehingga kita sudah bisa punya hitung-hitungannya. Tapi kalau nggak punya hitung-hitungannya, mau berjudi, ini judi Bapak Ibu. Kegilaan judi, pertaruhkan uang iklan untuk berharapkan uang iklan pasti kebakar. Berharap sesuatu yang tidak pasti, tapi dengan rasio kemungkinan gagal yang tinggi. Kan konyol. Ya kan? Jual produk 35.000, ngiklannya Bapak Ibu semua 100.000 sehari. Ya kan? Yes, Alhamdulillah, check out 2 dari Kanjang Kuning. Tekor, karena 2 itu ya oke lah, ngiklannya nggak, katakanlah tidak 100.000 sehari, katakanlah 15.000 sehari. Ya, begitu bahagia misalnya, Alhamdulillah Kanjang Kuning, akhirnya ada yang check out. Iya, sehari check out 2, ngiklan 15.000, jual produk 35.000, berarti dapatnya 3.500 kali 2, 7.000. Terus ngiklan bayar 15.000. Ada yang mau kayak gitu? Coba tolong ketik saya kalau mau. Ntar saya ajarin caranya tekor bagaimana. Gimana caranya boncos, caranya tekor tuh gampang banget saya ngajarinnya gitu ya. Nah, dan banyak orang yang kemudian tergesa-gesa. Ada Rina, Bu Rina kayak Yus. Mau Bu Rina diajarin caranya boncos? Oke, saya lanjutkan sahabat-sahabat Bapak Ibu semua.
Banyak orang yang kemudian tidak sabar. Tadi pagi saya kirim sebetulnya. Makanya cari mentor aja. Saya mau telah betul nih mentor ngajarin benar atau ngajarin ajaran sesat. Nggak apa-apa bagi saya. Kalau ada mentor-mentor, Bapak Ibu belajar ke orang-orang yang ngajarin saling fallback, fallback. Itulah kebodohan yang hakiki. Ya udah nggak apa-apa, sampaikan aja ke mentornya, marah-marah sama saya gitu ya. Lu ngajarin apa sih gitu ya, saling fallback. Kan cari followers, real followers, not fake followers. Ya, kalau mau berhasil kan kita punya role model. Siapa role model yang berhasil sebagai content creator? Mereka yang sudah punya follower yang banyak. Coba cek apakah mereka yang punya follower banyak, mereka saling fallback dengan followernya. Misalnya Raffi siapa? Willy Salim. Ya, Willy Salim itu ada 70 juta. Coba, ada yang lihat coba ya, Willy Salim follow berapa orang? Ada yang bisa bantu saya? Bisa kalau pakainya laptop masih bisa buka TikTok ya. Coba saya buka ya. Willy Salim di TikTok berapa berapa followernya dan dia memfollow berapa orang gitu. Sebentar, Willy Salim. Wih, sebentar ya. Ini biar 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 semua paham hal-hal yang substantif ya dan nggak konyol gitu ya. Kalau buat saya nanti karena ini sebuah sebentar. Karena ini adalah sebuah movement Bapak Ibu semua, maka saya tidak izinkan orang yang tidak terpanggil. Itu aja ya. Ah, Willy Salim 72,1 juta. Ah, nggak kelihatan ya. Nggak apa-apa lah, nanti lihat sendiri ya. Dia hanya memfollow 1016 ya. Dia hanya memfollow 1016 ya. Oke, yang disembunyikan. Kira-kira kalau saling fallback dengan followernya, saya makanya begitu lihat akun ada yang akun dia sendiri followernya misalnya baru 50, saling fallbacknya udah 500 gitu ya, memfollow 500 orang, terus followernya cuma 50. Nggak make sense. Berarti ini orang-orang yang nggak paham substansi dasar dari membangun sebuah akun. Dan salah prototipenya, role modelnya salah. Karena logika berpikir yang menurut saya konslet. Saya ekstrim aja bahasanya ya. Konslet. Kenapa saya bilang logika berpikirnya konslet? Karena mau cara yang instan. Supaya segera instan dapat keranjang kuning. Maka yang dilakukan ini kan ngakalin. Tanda kutip. Kembali lah kalau orang-orang kerjaannya ngakalin gitu ya. Ya, ya hidupnya begitu akal-akalan. Ngakalin supaya bisa segera keranjang kuning. Maka kalau ketemu 1.000 orang, saling fallback saja. Betul kan? Kan begitu cara berpikir yang sederhananya. Betul apa betul Bapak Ibu? Kan ada syarat ya, ada syarat saling apa biar bisa dapatkan yang kuning itu 600 ya. Jadi 600 orang ketika 600 baru bisa keranjang kuning. Dia lupa ketika keranjang kuning itu followernya semua sampah yang nggak akan check out Bapak Ibu semua. Sadarkah bahwa sebetulnya ya TikTok itu alur berpikirnya punya basis pelanggan. Jadi kalau dulu 1.000, 1.000 itu calon calon orang yang kemudian kenapa sih ini adalah orang yang suka dengan ya ketika Bapak Ibu belajar tentang personal branding gitu ya, membangunnya misalnya Bapak Ibu sebagai seseorang yang memang layak didengar di wilayah kuliner misalnya ya di kuliner. Maka yang memfollow itu orang-orang yang suka dengan konten-konten Bapak Ibu karena memberikan tips tentang berbagai macam tentang kuliner. Maka kalau menjual sesuatu yang relate dengan kuliner, ada keranjang kuningnya, itu kemungkinan ya jadi terjual karena punya basis pelanggan. Atau paling tidak nggak ada urusannya tapi percaya sama sama ya yang di follow-nya gitu ya, sama yang punya akunnya sehingga akhirnya beli. Ini basis pelanggan. Maka selalu saya ceritakan kan bahwa kalau kita mau berhasil, alurnya tuh ya itu alur yang harus dipahami oleh kita semua. Kita akan berhasil ketika kita dikenal banyak orang. Oke, disitulah kunci Bapak Ibu.
dahsyatnya sosial media, wabil khusus sekarang kita bicara TikTok. Kenapa? TikTok itu kita tidak harus punya banyak followers, tapi konten yang kita buat bisa didistribusi oleh ya TikTok ke orang-orang yang kemudian menyukai konten-konten yang kita buat. Dan TikTok secara algoritma sudah tahu, oh ini Bu Sumiati atau Pak Edi atau Pak Raslim sukanya tentang edukasi. Maka nanti akan dikirim konten-konten yang kaitannya dengan edukasi. Oh ini senangnya masak. Jadi ketika dibikin konten masak, dikirimlah ke orang-orang yang secara preferensi dia suka nontonnya itu video-video yang kaitannya dengan masakan. Itulah kenapa jadi FYP, kenapa muncul di beranda. Itulah hebatnya sebuah algoritma, sebuah sistem yang menata itu semua. Tapi kalau karena kebodohan, udah bodoh membodohin orang jadinya gitu ya. Ini saya bahasanya ekstrim aja. Kalau udah bodoh jangan bodoh-bodohin orang gitu ya. Suruh orang saling follow, itu nggak terkumpul basis masanya. Tinggal tunggu tanggal mainnya ngajarin tentang cara beriklan. Udah tambah lagi kebodohan lagi gitu. Saya kalau nggak pakai bahasa ekstrim mungkin nanti nggak didengar gitu. Mesti agak ekstrim dikit mungkin. Tersinggung silahkan kalau ada orang yang seperti itu ya. Karena paham nggak? Emang coach paling paham tentang TikTok kan bukan afiliator. Yes, saya bukan afiliator. Tapi bicara tentang ilmu bisnis, saya sudah terjun di dunia bisnis sejak tahun 2000, Bapak Ibu. 99 saya lulus langsung terjun ke dunia bisnis. Saya sejak tahun 2007, saya jadi seorang bisnis coach gitu ya. Paling tidak insya Allah saya memahami hal-hal yang sifatnya fundamental. Oke, jadi kalau ada hal-hal yang seperti itu, ya saya senyum-senyum aja gitu ya. Ini mau membodohi orang atau mau bagaimana? Yang pada ujungnya nanti didorong semuanya untuk beriklan. Come on, janganlah jerumuskan orang. Sampai sini Bapak Ibu, apakah apa yang saya jelaskan bisa dipahami? Kalau paham boleh ketik paham, silahkan. Oke, terima kasih buat yang paham. Kalau ada yang tidak paham, boleh ketik tidak paham ya. Dari 30 yang hadir ini kalau ada yang nggak paham, karena jangan sampai gagal paham Bapak Ibu. Oke, jadi mulai hari ini dan ke depan, ini adalah sebuah movement. Bukan lagi bicara, gue mau jadi TikToker, saya mau sekedar sekedar nyoba-nyoba, pengen tahu jadi konten kreator. Enggak, pahami dulu. Nggak usah daftar dulu deh kalau nggak paham. Nggak usah daftar dulu, nggak usah ikut kalau nggak paham. Jadi supaya paham, ikut dulu penjelasannya. Sama seperti kemarin, bahwa kita mau ke Lembur Pakuan, kalau yang nggak paham, nggak mau ikut penjelasan di Zoom, dikasih rekamannya nggak ditonton. Ada yang nontonnya konyol, rekaman 2 jam, baru 5 menit bilang sudah selesai ditonton. Kan itu gila gitu loh, nggak punya integritas dan mohon maaf, lu bodoh-bodoh amat sih. Kalau nggak bodoh, lu mau bodoh-bodohin gua. Video video 2 jam, ya hampir 2 jam ditonton hanya 5 menit. Ya, ya udah yang seperti itu. Pada akhirnya apa? Begitu acara itu tidak jalan gitu kan, nyiapinnya sebetulnya akhirnya agendanya, oh cuma pengen ketemu idola KDM atau punya hidden agenda, pengen minta dibantu KDM gitu kan, oh, atau apapun itulah alasannya. Tapi tidak kemudian relate. Bahasanya susah banget ya. Tidak kemudian akhirnya tergerak untuk movementnya. Jadi ini adalah sebuah movement yang pada akhirnya yang tadi Bapak Ibu sampaikan. Bahkan bola yang lebih besarnya lagi, kita akan buat bola salju yang pada akhirnya dari sini akan lahir new billionaire, miliarder-miliarder baru, tapi miliarder yang rendah hati, miliarder yang dermawan, miliarder yang menggunakan dananya untuk masyarakat, mau berbagi, bukan untuk diri pribadi dan keluarga kecilnya. Jauh lebih besar lagi movement ini. Bismillah, insya Allah. It's part of our jihad buat yang muslim. Jihad itu bukan hanya berperang, melawan kebodohan, melawan kemiskinan, ya kan? That's jihad. Jadi ini adalah movement yang bahkan dimaknainya bisa yang tadi saya sampaikan. Yuk kita bersihkan diri, bersihkan hati, apa-apa yang menjadi masa lalu kita gugurkan karena inilah saatnya kita berjuang bersama untuk membantu masyarakat ke depan, Bapak Ibu semua. Kalau nggak bicaranya umat gitu ya. Ketika mereka, Bapak Ibu semua, tidak lagi dalam kebodohan, tidak lagi dalam kemiskinan, karena kemiskinan mendekatkan pada kekufuran. Real banget itu.
Ya, orang-orang yang miskin bahkan nanti rela untuk melakukan apapun. Tidak sedikit yang kemudian menjadi kriminal karena kemiskinannya. Maka ini adalah sebuah perjuangan. Movement ini sebuah perjuangan yang jangan dimaknai kemudian sebuah sesuatu yang dangkal. Mohon maaf saya sampaikan seperti ini ya. Kemudian dibandingkan, oh saya sedang belajar dengan yang lain. Ya sudah dari awal ngapain ikut ini? Kalau memang seperti itu. Karena kalau Bapak Ibu memang ngototnya cuma pengen jadi afiliator TikTok ya, lebih kecil lagi nih saya beri. Cuma afiliator TikTok, ya udah beli aja dua buku ini atau semua tuh kitab hijau, kitab putih, tuh yang nanti saya semua koleksi gitu ya, sampai buku kecilnya. Ya, nah, semua dibeli, belajar jadi. Bahkan saya rekomendasi tuh ya, kalau bicara tentang FYP, proven tuh yang namanya Coleo Giovanni. Dan dia sudah punya tim, udah belajar sama dia. Tapi pasti ada hal yang kemudian tidak ya tidak akan diajarkan oleh Koleo karena mungkin bisa jadi Koleo sudah TikTok oriented. Paham nggak TikTok oriented? Padahal kalau kita bicara afiliator, ya sistem afiliator itu tidak hanya TikTok, Bapak Ibu. Dan kalau sahabat-sahabat semua, Bapak Ibu semua, enggak nih, enggak apa Bu Sumiati, enggak paham. Saya khawatirnya nanti ini nggak paham atau nggak bagaimana. Oh, masih belum begitu paham. Oke, nggak apa-apa ya. Kalau yang masih belum begitu paham, saran saya, simak maksimal kita sampai jam 10. Maksimal kita sampai jam 10, tolong simak dengan baik. Nah, nanti ketidakpahamannya karena datang masuknya terlambat atau bagaimana, ya. Oke. Jadi, sahabat-sahabat semua, Bapak Ibu semua, kenapa tadi saya bilang kalau kita bicara tentang Ko Giovanni ya, itu udah pasti jago-jago banget. Udah lah, Masta itu. Mas tahu dong. Beliau lihat aja kalau bikin konten video pasti FYP. Jadi kalau beliau mau ngajarin tentang bagaimana FYP, beliaulah kompeten. Itulah yang nanti Bapak Ibu semua di diklat ini, saya mau Bapak Ibu belajar dari orang-orang terbaik, tapi orang-orang terbaik yang rendah hati. Orang-orang terbaik yang mau berbagi. Orang-orang yang tidak hanya memikirkan hanya saya dapatnya apa untungnya, what's in it for me. Enggak. Tapi, oh, saya terpanggil untuk membantu negeri ini. Saya terpanggil untuk bangsa Indonesia. Saya terpanggil untuk warga Jawa Barat yang banyak menganggur. Saya terpanggil untuk tadi tuh para emak-emak yang luar biasa ya. Para ojek online misalnya yang penghasilannya saat ini juga berat Bapak Ibu semua ya dan lain sebagainya. Ini akan kita lakukan dedikasikan buat mereka yang saat ini secara finansial Bapak Ibu semua sangat buruk supaya mereka bisa keluar dari kesulitan finansialnya. Buat mereka-mereka yang saat ini bisa jadi terjebak pinjol, bukan kita mau bayarin, justru dia harus sadar. Oke, satu-satunya agar hutangnya itu lunas bukan datang ke KDM untuk minta dilunasi. Tapi stop berhutangnya, kemudian produktif menghasilkan agar kita punya integritas jadi manusia apa? Bayar yang namanya hutang itu. Jangan kemudian nanti bilang, oh ini riba terus nggak mau bayar. Itu konyol. Nanti dia omel akhir. Kalau hutangnya dibayar, jangan teriak-teriak ribanya. Waktu minjem nggak bicara riba, begitu nggak sanggup bayar ngomong riba. Itu konyol Bapak Ibu. Itu memalukan Islam jadinya nantinya gitu ya. Ya bayar dulu baru kemudian ngomong. Jangan pernah terjebak dengan yang seperti ini. Nah itu baru benar. Tapi kalau kemudian bicara riba dan gak mau bayar, hey itu mah orang yang mau lari dari tanggung jawab. Oke, saya agak bicara jadi agak jauh nih ya. Oke, kembali sahabat-sahabat semua. Ya ini mulai mengkerucut nih. Jadi kita akan melakukan sebuah movement, sebuah ya gerakan. Gerakan untuk apa? Memberdayakan orang-orang yang saat ini bisa jadi tidak berdaya. Tadi sudah saya masukkan kategorinya. Oh, dia ya, dia menganggur, nggak berdaya, bingung. Saya melamar ke sini, sana ke sini berbulan-bulan, tembus 1 tahun sejak lulus masih nganggur juga, masih jadi beban orang tua juga. Mau sampai kapan nganggur terus? Padahal kalau ikutlah ya kawah Candra di muka yang kita siapkan bersama. Saya pakai bahasa bukan saya siapkan, tapi kita siapkan bersama. Sebuah kawah Candra di muka yang akan mentransformasi. Makin pusing bahasanya. Coach, pusing lah. Saya mau belajar TikTok affiliate aja. Ya udah sederhana. Udah di tetangga sebelah. Belajarnya di tetangga sebelah. Pusing kalau dengan sekolah bisnis Indonesia. Karena dibawa ke arah yang terlalu jauh. Katanya, ngerti lah. Liar. Ya udah. Mangga di tetangga sebelah belajar. Udah nggak apa-apa. Salah enggak, silakan aja.
Oke. Nah, jadi kita mau orang-orang yang selama ini tidak berdaya, yang hidupnya seolah tidak punya harapan, bingung lagi mau bagaimana. Orang-orang yang kemudian nggak mungkin lagi tanda kutip diterima di tempat kerja dengan berbagai alasan. Mau bisnis Bapak Ibu, kan hidup harus berjalan. Selama masih hidup, masih butuh duit, betul? Sebentar. Selama kita masih hidup, maka kita masih butuh uang. Setuju? Kalau setuju, ketik sepakat. Kalau setuju, ketik sepakat. Selagi kita masih hidup, kita masih butuh uang. Oke. Nah, kebayang nggak kalau orang sudah kerja udah nggak layak gitu ya, dianggap tidak layak, makanya nggak diterima, kan begitu? Kita tuh tidak diterima karena dianggap tidak layak. Terus kalau mau bisnis, Bapak Ibu, I'm a business coach, bukan sombong, saya mau kasih tahu. Bukan karena saya sombong bisnis coach, so tahu banget. Enggak, Bapak Ibu. Ya, peluang untuk sukses sebagai pebisnis itu 80-20. 80% itu bisnis mati dan tutup di tahun pertama. Karena too kompleks, Bapak Ibu. Terlalu kompleks. Dan kalau kemudian Bapak Ibu memahami sesungguhnya peran afiliator itu hanya mengambil peran kecil dari sebuah bisnis yang very simple, hanya belajar tentang sales and marketing. Dibandingkan seller misalnya ya, kalau seller itu kan prinsipalnya ya, pabriknya, pebisnisnya, yang punya produknya, itu dia lebih complicated. Tapi afiliator itu hanya mengambil peran kecil dari sebuah bisnis. Makanya karena perannya kecil dikasih 10%. Pahami itu, ya kan? Karena perannya dianggap kecil gitu kan, ya kecil tapi ujung tombak sebetulnya. Ya dikasihlah 10%. Nah, yang inilah yang sederhana, yang kemudian cocok nih untuk orang-orang ya daripada siapapun di luar sana, daripada nganggur, cobalah menjadi afiliator. Salah satunya afiliator TikTok, salah satunya. Karena hati-hati ketika hanya, nah ini mungkin yang tadi agak bingung mungkin ya, ketika hanya TikTok oriented Bapak Ibu nggak sadar bahwa itu milik bangsa asing, itu milik Tiongkok yang bisa disusupi dengan kepentingan dan sekarang sudah terbukti babak belur UMKM Indonesia. Karena ketika TikTok hadir, sebuah platform sosial media kemudian menyediakan keranjang kuning. Kok sosial media kemudian ditambah menjadi marketplace? Oke, yang sempat heboh kemudian dihentikan. Tapi yang namanya kapitalis, Bapak Ibu, yang punya modal gampang aja. Oh, harus beda. Ya sudah. Kalau begitu, nggak klik keranjang kuning ke TikTok, klik keranjang kuning ke marketplace. Salah satunya adalah Tokopedia. Maka Tokopedianya dibeli. Kalau saya sapa halo, jawab apa ya? Halo. Dan kenapa tadi saya bilang baru saja saya scroll. Gila, jaket yang kalau Bapak Ibu mau bikin tuh jaket kayak gitu, HPP-nya mungkin sudah 150.000 juga nggak dapet jaket nih. Barusan saya scroll TikTok, dijual jaket yang HPP-nya kalau konveksi bikin 150.000 juga nggak jadi tuh. Tahukah Bapak Ibu itu dijual berapa? 79.000. Kira-kira konveksi kita bisa bersaing tidak? Boleh dijawab Bapak Ibu. Konveksi kita nih, ya bisa bersaing nggak? Yang kalau mereka bikin itu HPP-nya aja, oke lah, anggaplah nggak 150 lah ya, 100.000. Tetapi TikTok jual harga konsumen 79.000, bersaing. Bu Yati serius? Oh mungkin banyak yang gagal paham ya kayak begini nanti ya. Ulang ya, saya ulang ya. Ya, konveksi bikin HPP, mungkin nggak ngerti harga HPP, bikin harga produksinya aja, harga bikin, ya, harga bikin itu 100.000, oke, oke. Sementara dari Tiongkok barang itu dibikin karena kapitalis ya, walaupun negaranya komunis ya tetap kapitalis gitu ya, menggunakan kapital yang sangat besar, dia bikin dengan sangat efisien dengan mesin-mesin yang luar biasa, bahkan bisa jadi nggak ada orang yang bikin gitu ya, cumanya robot segala macam, sangat-sangat efisien dan pada akhirnya bayangkan bisa dijual harga konsumen 79.000. Apakah UMKM atau konveksi yang bikinnya aja 8 ya 100.000 bisa bersaing? Oke. Nah, inilah yang kemudian saya mau bangun ya. Jangan kita bikin sebuah gerakan yang kita sebetulnya mau membunuh saudara-saudara kita sendiri. Tidak, Bapak Ibu semua.
Kita mau bikin gerakan yang memberdayakan bangsa kita, membangun kemandirian, bahwa nanti tetap diajarkan Bapak Ibu juga silakan pelajari, silakan ya TikTok segala macam, tapi bedanya adalah tetap kita kasih awareness, hati-hati, jangan terlalu dalam. Jangan cintanya terlalu dalam, paham nggak? Kalau nanti sudah terlalu dalam, buta Bapak Ibu, ya akhirnya bela mati TikTok. TikTok lah yang paling benar, apapun yang sediakan, jual, sikat gitu ya. Pada akhirnya kita terjebak jadi alat bagi kepentingan asing. Sampai di sini paham? Melalui gerakan yang kita mau, kalau paham ketik paham, kalau enggak apa-apa ketik nggak paham ya, nggak pahamnya di mana tolong dijelaskan. Nah, melalui gerakan ini Bapak Ibu, maka saya mau akselerasi karena saya pernah Bapak Ibu mengalami kalau saya mau sukses menjadi public speaker, saya contohkan ya, maka guru saya mengajarkan kalau mau belajar cepat berhasil, belajarlah kepada yang terbaik. Habiskan waktu kita 80% itu belajar kepada mereka yang terbaik. Jangan tanggung-tanggung, cari yang terbaik di Indonesia, terbaik di Asia, terbaik di dunia. Tetapi pengalaman saya Bapak Ibu, kalau mau belajar seperti itu, saya juga sudah habis miliaran untuk belajar. Pertanyaannya, mereka-mereka yang sekarang ini sedang terpuruk, boro-boro katanya mikirin bayar training yang 15 ya, yang jutaan, puluhan juta, apalagi ratusan juta. Kan begitu. Betul kan? Sementara kebutuhan kita adalah bagaimana orang-orang ini bisa belajar dari yang terbaik. Maka ya, nah kembali ya ke utama Bapak Ibu semua bahwa kalau saya ingin orang-orang yang terlibat dalam gerakan ini. Jadi kuncinya itu orang-orang yang terlibat dalam movement ini, dalam pergerakan ini. Ya, yang saya mau angkat lebih jauh lagi tadi tuh ya, ini jihad gitu ya. Jihadnya bukan bukan perang sekarang berangkat kita kemana, nggak begitu gitu ya. Ya perang melawan kebodohan, kemiskinan gitu ya, ketidakberdayaan itulah perang kita. Nah, kalau kita orang-orang yang di luar sana banyak yang tidak berdaya ini, kita mau fasilitasi, tapi menjadi bagian bersama, berjuang bersama, bukan mau disuapin, ya, maunya disuapin. Nanti udah parah nih, sudah mah dikasih, difasilitasi, nggak dihargai karena nggak pernah ikut berjuang. Karena nggak sadar bahwa apa yang diberikan itu mahal, Bapak Ibu, ya. Karena mereka dapatnya take for granted, gratis. Nah, inilah yang nanti membuat orang bisa jadi Bapak Ibu bisa lihat di grup keluar, out, out, out. Ya bagi saya itulah seleksi alam. Ini orang gagal paham main keluar gitu ya. Ya sudah nggak apa-apa. Akan nanti tersaring orang-orang yang kemudian memahami ini dengan baik dan kita berjuang bersama. Karena saya nggak mungkin, saya tidak punya kapasitas menghadirkan orang-orang hebat untuk ngajarin Bapak Ibu secara gratis. Tetapi kebersamaan kita akan membuat hal tersebut bisa menjadi nyata. Makin pusing istilahnya. Ya, Pak direkam nggak? Saya ngomong lagi yang begini belum tentu sama nanti. Ya, oke. Nah, jadi Bapak Ibu semua, karena kita mau memberdayakan begitu banyak orang, membuat orang sukses dan sukses path, oh susah lagi, jalur sukses. Jalur suksesnya adalah bagaimana seseorang melewati tahapan-tahapan dikenal banyak orang, disukai banyak orang, dipercaya banyak orang. Ya kita akan memanfaatkan sosial media untuk melewati tahapan itu dengan cepat. Itulah yang membuat kita harus bersyukur ada di kondisi saat ini. Karena kalau di zaman lalu mau terkenal itu susah Bapak Ibu. Harus jadi artis, harus ekstrim, ganteng-ganteng banget, jelek-jelek banget, cakep-cakep banget, jelek-jelek banget. Tinggi-tinggi sekalian, pendek-pendek sekalian, gemuk-gemuk sekalian, kurus-kurus sekalian. Saya mediocre. Ya, yang ganteng banget enggak, jelek ya enggak gitu ya. Nah, makanya saya nggak jadi artis. Ya, saya adalah orang yang nggak tinggi-tinggi banget gitu ya, nggak apalagi pendek. Udah saya mediocre aja di tengah-tengah dan itu nggak bisa jadi artis Bapak Ibu, gitu ya. Dan itu zaman untuk jadi artis. Sekarang artis pun mereka memanfaatkan sosial media. Deddy Corbuzier saja yang dulunya di televisi, mereka ya beliau sekarang mainnya di platform sosial media. Karena zaman sudah berubah. Nah, zaman berubah inilah, yuk mari kita manfaatkan, kita kuasai, kita pahami dengan baik. Secara holistik, tapi fondasinya kuatkan. Pahami dulu secara utuh. Dan kita mulai bertahap dengan percepatan. Oke, maka lahirlah, oke, rencana besarnya sebuah diklat.
diklat. Oke, ya nggak mungkin 1, 2, 3 hari, nggak mungkin Bapak Ibu. Kenapa? Kita mau belajar dan belajarnya bukan cuma satu orang. Kita mau belajar dari yang terbaik. Cari konten-konten kreator terbaik, tapi dengan catatan terpanggil. Kalau mereka, kita yang datang, ajarin ayo, tapi nanti dikasih ke asistennya, ya munculin rate. Ya udah nggak apa-apa kalau ngundang ini 50 juta, oke, 2 jam atau 1 jam 50 juta, siapin hotelnya, kemudian nanti buat timnya, pesawat, tiket pesawatnya, ininya. Itu kalau kita jalur biasa. Itulah kenapa ya kita mau dorong tadinya ini jadi program pemerintah, baik pemerintah pusat atau role model pemerintah Jawa Barat terlebih dahulu. Karena kalau ini menjadi role model, ya di Jawa Barat jadi role model, oke, dan ini menjadi program pemerintah atau didukung penuh oleh pemerintah. Dalam hal ini misalnya Jawa Barat yang punya gubernur konten, beliau sudah menikmati jadi konten kreator tuh dahsyat loh. Kalau beliau nggak jadi konten kreator, percayalah nggak akan jadi gubernur saat ini. Ya, kalau nggak jadi konten kreator, karena beliau dikenal banyak orang, disukai banyak orang, itu karena konten kreator. Ya tentu dengan seizin Allah, ya, dengan seizin Allah. Tapi jalurnya itu yang membuat beliau dikenal banyak orang, disukai banyak orang, dan pada akhirnya dipercaya banyak orang. Nah, maka Bapak Ibu semua, inilah kenapa semula saya mau dorong, ayo kita sama-sama datang ke Lembur Pakuan. Maka mereka yang sebetulnya maunya cuma disuapin, maunya saya mau diklat, ngapain ke Lembur Pakuan. Akhirnya dengan berbagai macam alasan, ya, yang semula mau bikin gerakan 1.000 orang datang ke Lembur Pakuan, yang daftar aja di bawah 50. Yang itu belum tentu hadir semua juga. Kebayang nggak? Itulah kenapa pada akhirnya ya sudah. Satu, memang KDM-nya tidak ada tanggal 28 kemarin. Yang kedua, lah mau bikin movement 1.000 orang supaya dapat perhatian. Kita mau bikin awareness gitu ya. Mau bikin cari-cari perhatian dari KDM supaya apa? Supaya KDM mau untuk beraudiensi dengan kita. Ya, bahwa dengan ini, dengan apa yang mau kita lakukan ini, insya Allah masyarakat terbantu, rakyat terbantu, dan otomatis KDM terbantu. Contoh di tenaga kerja misalnya, kalau saat ini Pemprov Jawa Barat, gagasan gubernur yang luar biasa gitu ya, ini nggak boleh nih ada kerumunan, nggak boleh ada orang yang kemudian kerjaannya bawa-bawa amplop gitu ya, isinya ada pas foto. Saya tahu begitu kan, saya juga pernah ngalamin dulu ya, pernah melamar kerja, isinya apa aja saya tahu tuh kan gitu. Udah satu amplop lamaran kerja, dari amplop coklat dan isi segala segala macamnya, fotokopi fotokopi ijazah lah, itu kan biaya semua. Belum transportasi kita ketika kita mau interview katakanlah ya, ketika kita mau diinterview. Dan ternyata Bapak Ibu semua, ya dari 100 yang mungkin diterima paling diserapnya cuma 10%. Pertanyaannya yang 90% bagaimana? Inilah yang kecerdasan seorang KDM, kreativitas KDM. Nggak boleh lagi ada seperti itu. Disiapkanlah sistem supaya semua yang ngelamar, ya udah bikin lamarannya, CV-nya nanti masuk dalam sistem. Di saat yang bersamaan, ayo diundang nanti semua industri, perusahaan-perusahaan yang membutuhkan lapangan pekerjaan, tinggal cari mana yang mau dipanggil yang sesuai dengan spek. Tapi kan pertanyaannya, sekarang ini ada 1,81 juta yang nganggur. 1,81 juta yang nganggur. Apa dengan aplikasi itu sudah ada lapangan pekerjaannya 1,81 juta? Kan tidak ada, betul? Kan tidak ada. Jadi apakah akan menyelesaikan masalah pengangguran? Ya tidak, cuma mereka akan ada di rumah nggak ngantri, ngelamar, itu aja. Oke. Nah, disinilah yuk kita mau bantu masyarakat. Karena melalui movement kita, orang yang kemudian ikut diklat sepanjang tahun itu, 1 tahun diawali dari 17 Agustus. Jadi diklat itu diawali 17 Agustus, tepat di hari kemerdekaan, 80 tahun Indonesia merdeka. Pesan kita yang ingin kita sampaikan kepada masyarakat Jawa Barat dan masyarakat Indonesia adalah, yuk mari, jangan sampai ada lagi yang tidak punya pekerjaan. Jangan sampai ada orang yang kemudian tidak bisa makan karena nggak punya duit. Karena sebetulnya cari uang, kalau kita tahu polanya, mudah. Saya kasih tahu. Oke. Jadi saya mau ngajak yang besar. Ya saya akan tinggalkan kalau orang yang nggak sabar, cuma pengen menikmati belajarnya saja, terus nggak nurut, nggak humble, nggak teachable.
Udahlah, ya bukan bagian, nggak apa-apa. Nanti kita akan ada grup kecil yang serius, ya. Jadi bukan lagi cuma diklat nih. Siap nggak untuk melakukan sebuah movement? Bahkan saya mengajak Bapak Ibu, ayo, mau siap nggak jadi panitia, ya? Karena nggak mungkin seorang Hidayat, Muhammad Hidayat, maupun digelarin tambahin SSI APT, nggak penting banget, ya. Tambah lagi hapus itu semua jadi coach Hidayat, nggak punya kemampuan, Bapak Ibu, menghadirkan narasumber hebat, nggak punya kemampuan saat ini, karena mereka-mereka itu cuma tunduk sama dua hal. Satu duit, dua kekuasaan. Satu lagi, nurani. Halo. Mereka cuma tunduk sama tiga hal. Satu, uang. Dua, kekuasaan. Tiga, kalau mereka punya nurani dan terpanggil. Oke? Jadi, sahabat-sahabat semua, Bapak Ibu semua, nanti selain grup calon gitu ya, yang siap untuk jadi panitia, ayo gabung. Jadi panitia. Karena di acara diklat nanti, ini saya kasih tahu lagi diklatnya. Diklat 1 tahun ya. Diklat 1 tahun. Oke, sebelum diklat ada yang namanya pradiklat. Karena saya nggak mau, hanya karena dia punya uang untuk bayar hotel Pullman, terus dia ikut diklat, enak aja. Dia nggak paham, nggak pernah ikut Zoom, tapi sanggup bayar. Enggak. Maka harus ikut pradiklat supaya sadar bahwa, kita mau bangun gerakan. Siap nggak untuk sama-sama? Dan ini bicaranya Bapak Ibu. Bismillah insya Allah. Bapak Ibu kalau cari gagasan, gimana caranya buat viral? Gerakan kita ini saja, Bapak Ibu omongin tiap hari, ini akan potensial untuk viral dan Bapak Ibu dapatkan follower. Paham nggak sampai sini? Jadi kalau Bapak Ibu nih hanya bicara nih tentang gerakan kita ini nih, tentang idenya tentang gerakan kita, dengan misi yang tadi sudah saya jelaskan dan nggak perlu saya ulang gitu ya. Bapak Ibu ngomong ini saja, ini akan menjadi sebuah konten-konten yang terus akan mendapatkan perhatian, atensi, ya atensi dan perhatian TH-nya, ya disukai, oke, dan diikuti, yang akan membuat Bapak Ibu pada akhirnya punya banyak followers dengan satu tema besar ini. Ini kalau memahaminya dengan baik. Dan itu nanti real followers. Bapak Ibu akan belajar untuk melayani mereka, membangun kesadaran mereka. Kan begitu, membina mereka. That's true leaders. Leaders punya follower. A good leader is a good followers. Maka kalau Bapak Ibu, saya yang menginisiasi, saya bikin konten misalnya Bapak Ibu tidak like, tidak share, tidak ini. Lah, gimana Bapak Ibu mau ajarkan orang lain melakukan hal yang sama? Karena ini bicara tentang duplikasi. Bagaimana ketika saya posting di grup, bahkan untuk kasih jempol aja susahnya minta ampun. Jempol itu Bapak Ibu, itu part of respect, ya. Bagian dari respect Bapak Ibu terhadap yang kemudian saya coba berikan kepada Bapak Ibu semua. Apakah di situ berupa video, apapun itu. Masa jempol aja susah? Saya nanya, kira-kira kalau ngasih emoticon susah nggak? Emoticon jempol, susah nggak Bapak Ibu? Nah, makanya Pak Arya, nanti kita bikin grup baru yang sudah mengerti tentang movement ini. Oke. Dan yang mau jadi panitia untuk tanggal 17 termasuk ya ada pradiklat. Kapan pradiklat? Tanggal 5 Juli di Bandung. Bayar nggak coach? Gratis, tapi kita pakai hotel. Hotelnya harus bayar karena itu bukan hotel saya, bukan juga hotel nenek dan kakek saya. Itu hotel orang lain yang kita makan di situ, numpang di situ. Ya, jadi kalau kalau kita bayar nggak jadi numpang, ya kan? Ya kita bayar kan begitu. Bayarnya 100.000. Yang saya sebagai narasumber di situ, saya juga bayar 100.000. Oke. Hah. Jadi, sahabat-sahabat semua, Bapak Ibu semua, saya lanjutkan lagi ya. Ini grand design-nya tinggal 8 menit lagi nih. Jadi setelah pradiklat, baru kita masuk ke diklat. Ini adalah awal, ketok palu. Tung, kita harus panggil. Goalnya adalah Menteri Yasirli, Prof. Yasirli harus tahu tentang hal ini. Oke, Prof. Yasirli harus tahu tentang hal ini karena dia Menteri Tenaga Kerja. Bahwa movement ini akan memberikan dampak yang signifikan, memudahkan tanggung jawab seorang menteri. Mereka-mereka yang saat ini nganggur, 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 nganggur gitu ya. Nanti dengan gerakan ini terjadi penurunan pengangguran yang tajam, Bapak Ibu semua. Bahkan kita pengen nggak boleh lagi anak bangsa nganggur. Kecuali malas. Kalau malas masukin barak, digebukin aja di barak, digebukin di barak. Ya biar rajin gitu kan. Oke. Nah, jadi
Saya kasih gambaran sedikit ya. Ini opening sebetulnya. Masa mana ada diklat 1 hari, ya kan? Diklatnya 1 tahun. Dahsyat nggak Bapak Ibu? Yang kalau ini kita bisa hadirkan bareng-bareng bersama-sama Bapak Ibu. Nanti yang ngisi Sandiaga Uno, Denny Darko, kemudian siapa lagi? Hatta Halilintar, Raffi Ahmad, semua orang-orang top Marco top Jos Marco Jos yang followernya jutaan yang ngajarin Bapak Ibu, yang ngajarin kita semua. Mau atau mau banget. Di sisi afiliator, oke ada afiliator TikTok, nanti kita hadirkan siapa yang top 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 Jos Marco Jos tapi nggak ngajarin ilmu sesat, ngajarinnya yang benar gitu ya. Tadi saya sudah share tuh ya. Om Aldi itu benar tuh ya, Adli Aldi, siapalah lupa saya namanya. Itu benar ngajarin. Ngapain sih saling fall back, follow nggak penting. Benar itu. Itu yang ngajarin itu berarti ilmunya aduh masa mau dikasih tahu sih. Enggak lah ya, jadi nanti dianggap, oh ngecilin. Emang kok sudah berapa followernya? Ya udah, gitu ya. Tapi buat ibu, bapak ibu aja ya, untuk ketahui, itu mah ilmunya masih dangkal. Maaf ya, astagfirullahaladzim, bukan merasa saya tinggi, enggak ibu, bapak ibu. Kasihan, kedangkalan nanti ngajarin orang-orang yang sama-sama dangkal, bangga. Follower saya banyak. Aduh, coba cek KDM follow ya, memfollow cuma satu. KDM tuh cuma memfollow satu orang. Temen saya, Denny Darko, saya cek, memfollow cuma 2 orang, satu istrinya. Clear Bapak Ibu. Kita mau ikut yang mana? Kita mau belajar ke siapa? Kalau belajarnya dari orang-orang yang nanggung ilmunya, makanya belajarnya kan nggak ke saya. Saya bukan bukan konten kreator yang sudah berhasil. Saya bukan afiliator yang sudah berhasil. Belum mulai bahkan jadi afiliator TikTok. Maka Bapak Ibu kita akan belajar ke orang-orang itu. Dan kita berstrategi supaya orang-orang itu mau. 5 menit lagi. Saya lanjutkan. Jadi pada saat setelah pradiklat, kita lanjutkan ke diklat tanggal 17 Agustus. Kenapa dipilih hotelnya Pullman? Karena setahu saya, ya, itu kalau gubernur upacara 17 Agustus di Gedung Sate. Maka kalau kita undang dari sekarang untuk gubernur Jawa Barat, nyebrang dikit lah sebelum ke tempat lain. Sebelum mau kemana-mana, nyebrang dikit. Agendanya udah habis dari Gedung Sate, nyebrang dikit ke Pullman. Dan di Pullman sekali lagi Bapak Ibu, Pullman itu bukan punya saya, bukan punya nenek saya, bukan punya orang tua saya. Ya, Pullman itu Bapak Ibu punya cucunya yang punya Pullman. Bingung kan? Cucunya yang punya Pullman. Ya intinya adalah kalau kita mau pakai Pullman, ente ayah haratis gitu ya, bayar ruangannya, bayar makannya, bayar coffee breaknya. Yang Pak Arya sudah tanya itu makan dan saya nanti dan Pak Arya sama-sama harus bayar 800.000. Hotelnya hotel bintang 5, cek aja harganya sendiri kalau nggak percaya. Oke. Nah, karena diklat 100.000. Kemudian apa lagi? Pullman aja 800.000. Di acara nanti, gini Bapak Ibu, peserta yang qualified dan sudah ikut pradiklat itu hanya 100 calon peserta diklat yang boleh ikut. Kita batasi hanya 100 dan itu syaratnya harus ikut pradiklat. Yang lainnya ikuti online. Bu Lilis kalau dari Bali nggak datang ke Bandung, ya ikutnya online. Cuma kalau saya bilang bisa liburan di Bandung, datanglah ke Bandung. Kenapa? Pun Bapak Ibu tidak punya uang, saya ajarin cara dapatkan uangnya. Sekarang kita masuk. Oh, belum. Jadi, kebayang nggak? 100 peserta, terus kita akan undang 100 100 orang konten kreator dan afiliator yang sudah sukses kita undang. Nah, karena mereka kita undang, itu kan kita harus bayarin hotelnya, betul nggak? Betul apa betul? Paham nggak? 100 peserta, 100 kemudian ini orang-orang yang selain narasumber di saat itu ya, yang narasumber adalah menteri. Ya, ini saya sudah kirimkan ke asistennya, Prof. Yasirli, saya minta untuk tanggal 17 untuk bisa hadir. Hari ini saya buat suratnya ke Pak Sandiaga Uno, ke siapa? Ke Mas Denny Darko, satu lagi ke pengarang buku ini ya, Reski Akbarsyah ya. Nah, ini kita hadirkan nggak tanggung-tanggung. Yang ngajarin banyak afiliator sukses itu ini nih, kita hadir di sebagai narasumber di acara tanggal 17. Itu sebetulnya bukan diklat utamanya, itu opening diklat, serangkaian diklat 1 tahun Bapak Ibu.
Oke, yang kalau mau bayar itu 100 juta juga udah kemurahan. Saya ulangi ya, itu kalau mau bayar 100 juta aja udah kemurahan insya Allah. Nah, jadi nanti ada 100 orang undangan yang mereka adalah konten kreator dan afiliator. Ini 100 orang peserta. Maka yang hadir offline, apa beruntungnya? Satu orang bisa dapetin satu mentor. Mau nggak? Karena kan kita minta, ajarin dong satu nih dari semua peserta 100 masing-masing ngajarin satu. Jadi satu mentor akan bimbing satu orang peserta. Dahsyat. Dahsyat nggak Bapak Ibu semua? Kalau MM Diklat itu digunakan untuk para pencari uang, bukan pemilik modal, apakah pantas harus bayar tempat sekelas Pullman kecuali ada donatur? Nah, Bu Ida, sabar. Jangan berkomentar dulu, karena saya belum sampai di ujung. Saya belum sampai ujung, ya. Jadi kalau kenapa Pullman, itu very clear, ya. Dan gini, Bapak Ibu. Bapak Ibu yang ngikutin program ini adalah billionaire in progress. Orang-orang yang insya Allah harus sudah memutuskan memang mau jadi miliarder. Ya, sehingga serius nih. Ya, masalah kemudian betul-betul menjadi miliarder ini adalah ongoing proses. Saya kasih ilustrasinya, selalu saya berikan ilustrasi. Ibarat saya dari Bandung mau ke Jakarta, tujuan saya ke Jakarta. Maka kalau saya sudah pakai kendaraan yang tepat, saya masuk ke tol Cipularang, arah ke Jakarta, maka sebuah keniscayaan Bismillah insya Allah kecuali force major, kecelakaan dan lain sebagainya, maka saya pasti sampai di tujuan. Demikian juga Bapak Ibu. Bapak Ibu sudah ada di jalur untuk menjadi seorang miliarder. Bapak Ibu tuh tahu prosesnya. Oh, saya harus dikenal banyak orang. Saya harus disukai banyak orang dan saya harus dipercaya banyak orang. Maka ketika bikin-bikin konten, Bapak Ibu paham alurnya ke arah sana. Bukan konten-kontennya cuma sekedar maksa orang jadi follower gitu ya. Nggak begitu. Jadi ketika Bapak Ibu sudah billionaire in progress, ya mulailah menikmati ya yang namanya hotel bintang 5 tuh kayak apa sih? Masa kita mau hadirkan orang-orang hebat ya, terus ngampar sama. Nah, terus gimana cari uangnya, Coach? Oke, cari uangnya. Satu, proposal sponsorship. Ya, nanti hanya untuk yang sudah siap dengan movement kita kasih. Nggak usah. Jadi proposal ini Bapak Ibu semua, ya, berapapun sponsor itu ngasih, Bapak Ibu berhak pokoknya 3 juta dari uang yang Bapak Ibu upayakan dari sponsor. 3 juta. 3 juta. Dan ini bisa saja Bapak Ibu bisa mencari 10 pelaku UMKM, tanya ke mereka, mau nggak bisnisnya dipromosikan sama 1.000 orang? Karena peserta diklat sebetulnya bukan 100 yang hadir di situ saja. Kan ada 1.000 lebih bahkan nanti yang ikut melalui online. Mau nggak produknya dipromosikan oleh 1.000 lebih bahkan peserta diklat? Oke, dan nanti kita buatkan landing page. Semua peserta diklat wajib tuh mempromosikan supaya banyak orang yang kemudian melihat website atau landing page tersebut. Dahsyat. Kalau dahsyat boleh bilang dahsyat. Yang lainnya adalah Bapak Ibu semua, sahabat-sahabat semua yang dapat uangnya wajib bikin-bikin konten untuk membuat ya yang memberikan sponsor itu produknya laku dan kita kasih garansi. Kita akan terus membantu promosi sampai tercipta omset 5 kali lipat dari nilai promosi mereka. Jadi kalau dia ngasih 300.000 nih, UMKM nih ngasih 300.000, maka dari aktivitas kita, ya, dari promosi Bapak Ibu, kan yang nerima uangnya misalnya Bapak Ibu semua. Jadi kalau ada 10 UMKM ngasih 300.000, 300.000, 300.000 kali 10, ambil semua buat Bapak Ibu semua. Oke, dahsyat nggak? Tapi kita juga ada sponsorship perusahaan besar yang mungkin bisa ngasihnya 50 juta, 100 juta, atau kalau dia mau jadi sponsor utama 250 juta. Karena event ini saya hitung, itu butuh 500 miliar Bapak Ibu semua. Ya hitung aja. Jadi selain 100 peserta, tambah lagi 100 adalah konten kreator dan afiliator yang kita undang supaya bisa jadi mentor dan jadi narasumber selama 1 tahun. Oke, kita juga akan undang orang-orang yang punya kepentingan sehingga totalnya kurang lebih nanti 300 orang. Oke, dan inilah Bapak Ibu semua, selain dari proposal, maka Bapak Ibu diklat ini gratis dan terbuka untuk umum, tidak hanya terbatas untuk warga Jawa Barat. Karena saya juga akan undang menteri, ya. Kalau perlu
gerakan kita nanti sampainya kita buat konten, ya, bukan cuma nanti bicaranya ke KDR, tapi bicara ke Pak Prabowo gitu ya, bahwa ini akan membantu rakyat Indonesia dan movement ini, pergerakan ini insya Allah membantu Pak Prabowo. Oke, nah selama ini saya tanya, banyak nggak Bapak Ibu yang ketika ditawarkan diklat konten kreator dan afiliator profesional gratis, banyak nggak? Boleh dijawab dulu. Yang tertarik banyak nggak? Datanya sudah ada di Pak Arya. Banyak apa banyak banget? Ini kan persoalannya ada dua hal. Bahwa informasi ini belum sampai ke semua orang yang membutuhkan. Pada saat informasi ini sampai ke banyak orang yang membutuhkan, gila, orang akan berbondong-bondong. Oke. Nah, kalau kemarin, ini masuk ke bagian penting, simak baik-baik. Kalau kemarin, Bapak Ibu semua, diklat ini gratis, maka kali ini diklatnya adalah gratis. Bingung-bingung. Terus apa bedanya, Coach? Oke, kan kemarin katanya gratis, maka sekarang gratis, tapi ada syarat dan ketentuan. Apa syarat dan ketentuannya? Satu, dia harus ikut pradiklat. Oke. Yang kedua, dia harus membeli buku digital yang ini menjadi referensi pembelajaran utama. Berapa harga bukunya? 350.000, tapi kita akan jual hanya 35.000 rupiah. Bukunya masih PO karena saya mau seminggu ini saya susun selesai. Insya Allah. Amin ya. Jadi bukunya cuma 35.000. Jadi jangan sampai diklatnya dibilang bayar 35.000. Dan 35.000 itu untuk Bapak Ibu semua. Dan mulai hari ini, kalau sampai Bapak Ibu tidak manfaatkan ini, terlalu bingung saya ya. Ada yang ngejar pengen keranjang kuning. Mudah duit 3.500. Kudu keranjang kuning heula. Duit nage karet nanti 2 minggu yang akan datang. Ini prinsip nih yang saya bilang, prinsip dagang, prinsip jual beli, prinsip bisnis, Bapak Ibu semua, itu pertukaran nilai. Nilai yang akan kita berikan itu yang tadi saya bilang 100 juta. Syaratnya hanya 35.000. Sanggup nggak Bapak Ibu? Kira-kira kalau 35.000, yang lamar kerja aja isi amplop coklat segala macam dengan transport lebih dari 35.000. Betul nggak? Oke. Jadi harusnya sanggup dan 35.000 itu untuk Bapak Ibu. Oke. Simak dulu aturan mainnya. Saya kasih tambahan aturan main ya. Jadi tentang buku ini yang berbeda dengan sebelumnya. Sebelumnya tanpa syarat dan ketentuan, tinggal daftar aja. Sekarang saya nggak mau. Harus orang yang serius. Dan kalau dia sedang belajar, dia harus pilih. Mau belajar di sini atau belajar terus sama mentornya. Kalau mau belajar sama mentornya terus, silakan. Jangan kacau nanti. Diajarin di sini. Terus aja. Kerjaannya belajar ke setiap mentor. Mau berhasil, percaya sama saya. Bukan tentang saya yang terbaik, mereka yang terbaik. Enggak, ya udah pilih aja salah satu. Oke. Caranya bagaimana? Sabar ya, ini udah lewat 6 menit. Boleh izin saya nambah 5 menit terakhir? Izin ya. Nah, jadi Bapak Ibu semua ini pahami dengan baik karena gila, mulai hari ini yang nggak punya duit Bapak Ibu semua, ya ini keterlaluan. Kalau masih bilang nggak punya duit itu keterlaluan. Karena Pak males aja, gagal paham atau males. Karena kalau mau melakukan ini, Bismillah ya. Datang aja ke kepala sekolah, Pak mau nggak nih peserta siswanya semua didaftarin, ya. Tapi harus syaratnya beli buku nanti ikut diklat selama 1 tahun. Gratis. Diklatnya gratis, ingat ya. Diklat gratis. Tapi syaratnya, ya, syarat untuk bisa terdaftar adalah beli buku. Bukunya itu yang belinya, bukan diklatnya. Jangan jadi kecilkan diklat. Diklat itu mahal banget, Bapak Ibu. 1 tahun pula gitu ya. Oke, seperti itu. Oke, nah, ini Bapak Ibu semua. Aturan mainnya, ya ini kaitannya dengan buku ya. Jadi, siapapun, Bapak Ibu bisa daftarkan siapapun. Mau ikut diklat konten kreator dan afiliator profesional ini selama 1 tahun gratis, tapi ada syarat dan ketentuan. Oke, syaratnya ini sudah saya jelaskan ya. Membeli bukunya buku digital ya, sehingga kalau orang bayar langsung kasih bukunya, bayar kasih bukunya, beres. Bayar kasih bukunya, nggak usah packaging apa segala macam ribet. Udah ini begitu nanti ini bukunya dikasih. Oke. Nah, mungkin Pak Arya selama proses 1 minggu ini biar biar semua bisa, jangan sampai gini. Lah, saya kan udah bayar, saya nggak dapat apa-apa. Boleh salah satu buku teknik presentasi aja ya Pak Arya ya. Teknik presentasi kasih dulu deh. Paham ya?
Jadi kebayang gila sekarang dapat dua buku nih. Ini supaya buku, karena bukunya belum ada, udah kasih dulu buku. Gratis ini bonus, bonus ya, bonus kasih buku supaya dia bisa baca-baca dulu. Dia nggak merasa saya udah keluar duit, saya nggak dapat apa-apa. Ya udah kasih bukunya selesai. Nanti buku konten kreator dan afiliator profesionalnya 1 minggu lagi baru kita berikan. Oke. Nah, ini yang tadi saya bilang harganya harusnya ya harga buku-buku sekolah bisnis Indonesia nggak murah Bapak Ibu, 350.000 karena sebetulnya yang mahal itu bukan bukunya, yang mahal itu bonusnya gitu ya, training-trainingnya dan lain sebagainya. Jadi, ini Bapak Ibu nggak boleh lebih ya. Syaratnya 35.000 terus kita akan jual hanya 35.000 untuk satu buku itu. Satu buku itu hanya 35.000 itu syarat untuk dia mau. Jadi nggak ada cerita hanya hanya sekedar daftar. No, no pain, no gain. Dan ini lebih dahsyatnya. Oke, jadi saya kasih Bapak Ibu 3 kali 24 jam. Kalau Bapak Ibu daftarin orang dibayar 35.000, akadnya begini. Beli pertama buat Bapak Ibu selama 3 kali 24 jam. Saya ulangi ya. Beli pertama, buku ada yang daftar, harus beli buku. Oke, masuk ke rekening Bapak Ibu. Pembeli kedua masuk ke sekolah bisnis Indonesia 100%. Pembeli ketiga 4, 5, 6, 7, 8, pokoknya selama periode 24 jam ambil buat Bapak Ibu semua. Dahsyat. 100%, 100%. Ini ngotot banget ngambil keranjang kuning cuma mau ngejar yang 10%. Masa yang ini yang 100% nggak dikejar gitu ya. Oke. Nah, kalau Bapak Ibu nggak mau haknya cuma 3 hari, mau 100% selamanya, mau 100% seumur hidup dan 100% omsetnya buat Bapak Ibu, maka ya Bapak Ibu bayar lisensi 2,5 juta. Mahal amat, Coach. Ya, harusnya memang segitu orang seumur hidup, tapi kabar baiknya Bapak Ibu semua cukup hari ini itu hanya 50.000 udah selamanya Bapak Ibu bisa jual buku itu, daftarin orang buat Bapak Ibu. Daftarin buat Bapak Ibu. Dahsyat nggak? Kalau nggak punya duit 50.000, ya jual dulu aja. Susah amat sih. Betul nggak? Betul apa betul? Ya kan? Gaspol. Ya. Ini supaya tidak ada yang kemudian terzolimi, semua happy. Semua happy. Dan Bapak Ibu gila. Jualan 35.000, mau laku 50, 100, 1.000. Kebayang nggak kalau 1.000? Hitung Bapak Ibu. 1.000 orang, which is ini adalah possible. Dan saya udah buktikan. Ya, ini possible. 1.000 orang yang daftar. 1.000 kali 35.000, 35 juta. Modal bisnis apa Bapak Ibu kalau kita bicara anggap sebuah bisnis? Ya kan? Betul apa betul? Oke, tetapi ini hanya berlaku sampai jam 1 yang 50.000. Ya, kalau yang sudah tadi malam, saya ucapkan congratulations, selamat, tinggal action. Coach, actionnya bagaimana? Ya, buka ya promosi tentang diklat terbuka gitu ya. Mereka daftar, nanti saya bikinkan konten baru, Bapak Ibu bisa duplikat konten baru tersebut, silahkan tinggal diduplikasi, dan ya duplikasi itu maksudnya ada dua. Boleh Bapak Ibu pakai aja video itu, atau Bapak Ibu bikin sendiri, ya bikin sendiri, supaya nanti itu menjadi konten Bapak Ibu yang kemudian bisa mewarnai akun Bapak Ibu. Oke. Itu saja, ada 4 menit kalau mau bertanya, gagal paham boleh. Jangan sampai gagal paham sehingga dapat peluang. Aduh, tinggal buka nanti opportunity. Setiap hari yang daftar 3 orang, 3 kali 35.000, lumayan. Ya, ternyata yang daftar 10 orang, 10 kali. Saya berharap harusnya sehari 10 orang. Lumayan nggak kalau sehari 350.000? Nah, saya nanya nih, Bapak Ibu. Kalau sehari 10 orang, kan 350.000. Lumayan nggak? Lumayan apa lumayan? Lumayan apa lumayan? Maka nggak ada alasan nggak bisa ikut diklat. Nggak ada alasan nanti pradiklat. Nggak ada alasan nggak bisa ikut diklat. Apalagi diklat, diklat yang tanggal 17. Karena tambah sponsorship. Sponsorshipnya, waduh Bapak Ibu, ya udah itu. 3 juta uang dari sponsor yang pertama. Lebihnya baru masuk ke ya buat acara gitu ya. Selebihnya masuk buat acara. 3 jutanya ambil 100%. Coach kalau dapatnya benar-benar cuma 3 juta, ambil semua. Kurang apa lagi Bapak Ibu? Ya, boleh. Jadi nanti Bu Lilis dan siapapun belajar bikin grup WhatsApp sendiri. Jangan langsung masukin grup besar. Paham ya? Itulah awal Bapak Ibu punya followers.
Oke, bikin grup Bapak Ibu, masukin Pak Arya dan saya boleh. Jadi kalau Bapak Ibu nggak bisa jawab, nanti Pak Arya dan saya bantu menjawab, ya kan? Nanti kalau itu adalah ya misalnya pakai movement lah ya, atau diklat boleh, nama diklat, kemudian diklat, terus pakai inisial, Lilis Nurhayati LN gitu ya. Luar negeri LN. Oke, jadi ada grup, masukin saya, masukin Pak Arya. Nanti kalau ada pertanyaan yang tidak terjawab, biar kami bantu. Maaf kok tadi di mana ngelihat sampel kontennya? Belum dibikin. Yang baru saya belum bikin, Pak Jainuddin. Saya baru mau setelah ini saya konten karena ini baru dirilis dan tidak berlaku surut ya. Tidak berlaku surut. Artinya yang sudah daftar nggak perlu beli buku. Yang sudah daftar nggak perlu beli buku. Paham ya? Ini untuk yang baru. Jadi nggak ada, kalau yang baru gratis tapi ada syarat dan ketentuan. Bisa dipahami? Kalau paham ketik paham. Karena kalau kalau sudah paham, kalau paham tolong semua ketik paham gitu ya. Ayo. Tanpa terkecuali semuanya ketik paham supaya saya tahu paham. Sampai aduh kalau Bapak Ibu nggak punya duit hari ini bingung deh saya. Ya tinggal aduh Kabita makan kayaknya makan warteg siang ini 35.000 asik nih. Wah, warteg Bapak Ibu warteg 35.000. Iya, Ya kan? makanya kan. Itu mau makan padang juga padang yang enak 35.000 kan? Dapat dari mana? Ada yang daftar satu, uangnya buat Bapak Ibu. Ya kan? Asik nggak tuh? Nggak ada cerita duit tiap punya duit tiap hari, betul nggak? Mulai hari ini nggak boleh, saya nggak mau cerita wajah Bapak Ibu cemberut karena nggak punya duit. Aduh, ya. Cari duit itu mudah. Cari duit itu mudah. Cari duit itu silakan ketik Bapak Ibu. Cari duit itu apa? Silakan ketik di kolom komentar. Cari duit itu mudah. Cari duit itu, dah selesai. Bila taufik walhidayah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Pak Arya. Ya, selamat ya bergabung Bapak Ibu semua dan happy selling ya. Selamat mendapat duit berlimpah. Kalau daftarin orang 100, kayak Bu Lilis daftarin 100, aduh kaliin aja. Ribuan dari Bali 1.000 didaftar, 35 juta Bu Lilis. Ya, dan nanti Pradiklat kita akan roadshow. Pradiklat pertama di kota Bandung. Pradikat berikutnya di mana? Kemungkinan di Parung Panjang. Kalau itu saya mau ajarkan Bapak Ibu sambil jual properti ya, supaya dapat cuannya bukan 35.000 tapi 3,5 juta minimal ya. Kalau Bapak Ibu pengen tanya-tanya tentang affiliate properti, tanya ke Pak Arya, jangan ke saya. Tanyanya Pak Arya. Boleh ya, karena kita mulai hari ini nanti Bapak Ibu saya akan kasih link, Bapak Ibu bisa lihat project properti dan saya mau ajak Bapak Ibu yuk kita kaya dari properti. Mau nggak kaya dari properti? Cara bayarnya hubungi Pak Arya, Pak Jam Hamid. Tinggal bayar Pak Arya selesai. Habis itu Bapak Bapak punya exclusively boleh jual buku itu. Tapi tolong jangan jual lebih dari 35.000. Cukup 35.000 ya. Oke, saya mau tanya, ada nggak yang mau kaya dari properti? Ada nggak yang mau kaya dari properti? Makanya kalau itu Bapak Ibu nanti boleh tanya Japri ke Pak Arya. Bapak Ibu bisa jadi affiliate. Kalau jadi tim affiliate kami gratis tis tis tis. Kalau mau jadi affiliate memang ada investasinya tapi sangat kecil sekali tapi dapat keuntungannya luar biasa benefitnya ya. Itu mah ke Pak Arya aja tanya. Dan kita akan juga kaya dari properti. Makanya makmur lah Insya Allah. Ke depan kita tuh hidup berkelimpahan ya. Bapak Ibu duitnya sampai nggak rasa gila ya. Duit gimana sih? Dihabisin satu hari nggak habis-habis. Dihabisin sedikit, datangnya banyak gitu ya. Mau nggak kayak gitu? Itu yang akan terjadi, insya Allah. Dan itu apa? The more you give, the more you receive. Banyaklah berbagi terlebih dahulu. Jangan kemudian Bapak Ibu berharap dapat sesuatu dulu, tapi banyaklah kita berbagi, insya Allah kita dapatkan keberlimpahan ya. Bila taufik walhidayah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan hubungi Pak Arya saja ya. Hatur nuhun atas waktunya. Nuhun. Saya bikin konten dulu, nanti saya share dimanfaatkan videonya ya. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Coach Hidayat. Terima kasih juga buat Bapak dan Ibu yang luar biasa di pagi hari ini di luar ini ya jam 10 lebih 17. Jadi semoga tentunya pembelajaran di pagi hari ini tentunya sangat bermanfaat buat Bapak dan Ibu. Jadi silahkan segera praktekkan. Boleh tuh, kayaknya seru tuh bikin acara di Bali, Bu. Silakan kalau Ibu siap, Betul, boleh. betul, Pak betul. ya, saya Insya siap Allah. 1.000 orang hadir di Bali. Kita datang deh ke sana. Siap, siap. Siap, insya Allah. Pasti. Ya, Dan jadi sekarang saya siap izin ya terima kasih. Jadi keluar karena saya ada kepentingan amin, dan amin, saya juga amin. mau proposal hari ini ke Oke, Monang oke, Maning. oke, oke. Siap. Sekalian Jadi promosi tentang buku itu ya.
Terima kasih Pak Oke, Arya semuanya. Terima kasih ya, teman-teman ya. semuanya. Kita pasti Terima kasih bisa. Dahsyat, Bang dahsyat, Semangat. Ibu. dahsyat. Ya, terima kasih Dahsyat Beli, terima semuanya. kasih, terima kasih. Ya, Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, yuk Bapak dan Ibu, ya silahkan jangan ngomong nggak punya duit. Ini udah dikasih peluang, tinggal dipraktekkan ya mau duit atau tidak gitu kan. Jadi jangan sampai masih berkutik, nggak bisa zoom handphonenya, nggak bisa ini kuotanya. Nah, dan akhirnya Pak, saya pengen ngomong di grup, ngapain? Oh ya, terus saya dapat informasi buat Bapak dan Ibu, hati-hati karena kita masuk grup ini kan kita tidak tahu niatan orang gitu ya. Ada yang menjapri ke saya, Pak, ini ada yang hampir kena tipu gitu kan dengan bahasa-bahasa ini. Jadi hati-hati, tidak semua orang yang bergabung di kita ini kan ini ya. Jadi kalau misalnya tidak ada niatan yang tidak ini saya tidak tahu. Tapi yang jelas selalu diwanti-wanti hati-hati gitu kan. Nah, jangan sampai juga ada yang menamakan Sekolah Bisnis Indonesia gitu kan. Semua sekolah bisnis itu adanya di saya dan Coach Hidayat. Jadi segera kalau ada apapun hal-hal yang itu bisa konfirmasi. Tentunya kalau ada leader dan yang mengundang juga itu harus jelas gitu kan. Jadi semua harus berhati-hati dan juga Bapak dan Ibu yang siap nih misalnya Coach Ida selalu menyampaikan ada koordinator. Intinya kalau orang yang siap ya jadi panitia. Untuk saat ini kita di Bandung dulu ya. Jadi silakan segera hadir untuk diklat dan juga pradiklat. Nah, yang penting pradiklatnya dulu nih yang sudah terdekat ini tanggal 5 Juli. Tanggal 5 Juli hari Sabtu itu pradiklatnya gratis gitu kan. Udah menyampaikan Coach Hidayat bahwa itu ya buat makan bapak dan ibu gitu kan. Dan itu harganya sebetulnya nggak ada yang dapat tuh. Cuman saya alhamdulillah nego-nego dan kebetulan ada temen di situ gitu kan. Jadi harganya ya terjangkau lah gitu kan. Sebetulnya meetingnya juga nggak bisa sampai lama tuh, tapi dikasih kesempatan kita bisa sampai selesai sampai sore. Jadi silakan dimanfaatkan pradiklat mau jauh dari manapun bila perlu Bu Lilis dari Bali gitu kan. Karena memang syarat itu kan harus hadir gitu kan. Jadi silakan dimanfaatkan. Nah, untuk diklatnya tanggal 17 gitu kan, dulu bukan dulu memang gratis ininya, tapi ya, karena banyak orang yang nggak serius keluar masuk seenaknya gitu kan, tidak menghargai orang yang sudah ini, jadi harus ada syarat keseriusannya. Tadi hanya beli bukunya saja dan bukunya masih PO dan jualnya tidak boleh lebih hanya 35.000. Jadi silakan dimanfaatkan. Jadi berikut juga Bapak dan Ibu kalau nantinya komisinya pengen selamanya ya tadi hanya 50.000. Jangan sampai nanti Coach Hidayat berubah nih naik jadi banyak orang yang wah Pak kok harganya sudah berubah kok gini 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 ya memang begitu gitu kan. Jadi silakan Bapak dan Ibu ikuti aturan main yang sudah di untuk jadi affiliate atau apapun bisa japri ke saya nih. SOP-nya silakan hubungi di 0851 37 200 518. Aduh, ini Bu, ada nomor telepon saya ya. Kemana beli bukunya nih? Ada di nomor teleponnya di 0851 37 200 518. Silakan dicatat nih. Saya sambil berbicara, nomor saya yang sudah di chat, silakan dicatat nih. Jadi buat Bapak dan Ibu, dimanfaatkan dan segera langsung hari ini juga harusnya laporan Pak Arya, Alhamdulillah saya sudah punya duit. Alhamdulillah saya bisa siap bergabung. Alhamdulillah. Jadi silakan semua dimanfaatkan di pagi hari ini. Ingat sampai jam 1 batasnya, dan nanti sampai ketemu lagi di Zoom berikutnya. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan segera chat di 0851 37 200 518. Atur nuhun.